Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah monopoli dan persaingan usaha kelas SD semester 5. Nah, saya sebagai pemateri pertama Busnul Arifin, dan selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudari Rofiko, dan pemateri yang terakhir atau ketiga yaitu Saudari Desiti. Nah, kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pengertian dari monopoli dan persaingan usaha. Lanjut saja, saya sebagai pemateri pertama akan mencoba menjelaskan tentang pengertian daripada monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau atas pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Nah, dalam monopoli terdapat praktik monopoli. Nah, apa itu praktik monopoli? Praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, dengan demikian monopoli dan praktik monopoli terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pelaku usaha, penguasaan, pemusatan kekuasaan ekonomi yang berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, unsur-unsur tersebut diatur melalui mekanisme peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, selanjutnya terdapat bentuk-bentuk daripada monopoli. Yang pertama yaitu monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada pihak swasta berdasarkan nepotisme. Kemudian yang kedua yaitu monopoli yang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, monopoli yang tumbuh karena praktik persaingan yang nakal. Kemudian yang keempat, monopoli yang dibentuk untuk pembentukan dana. Nah, kemudian yang kelima yaitu monopoli yang diberikan kepada inovator dalam bentuk oktroi dan paten untuk jangka waktu yang terbatas. Kemudian yang keenam, monopoli yang dibentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar, adil, dan fair. Kemudian yang ketujuh, monopoli yang dipegang oleh negara dalam bentuk BUMN. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, monopoli yang disebabkan karena pembentukan kartel. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian hukum persaingan usaha. Pengertian dari hukum persaingan usaha sendiri adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan suatu perusahaan dan pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku dari interaksi hubungan tersebut dilandasi oleh motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan persaingan usaha. Hukum adalah suatu yang mengatur antara pelaku usaha atau pelaku usaha masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian persaingan usaha adalah kondisi di mana dua pelaku usaha yang bersama-sama mengungguli suatu usaha tersebut guna untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis persaingan usaha. Menurut Suharsil dan Makarov, jenis-jenis persaingan usaha dibagi menjadi dua, yaitu persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat.
Persaingan usaha sehat memiliki ciri-ciri yang pertama, menjamin persaingan yang inheren di pasar dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang baik usaha maupun perdagangan. Yang kedua, menjamin kepentingan konsumen dan menjamin kesejahteraan konsumen. Dan yang terakhir, membaca peluang yang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha atau perusahaan di pasar. Dan yang selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat bisa disebut juga tindakan anti persaingan. Tindakan anti persaingan ini yaitu untuk menghalangi terjadinya suatu persaingan usaha. Tindakan persaingan usaha tidak sehat ini memiliki tindakan-tindakan seperti monopoli, kartel, dan posisi dominan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada saat itu di Jakarta, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1999. Nah, isi dari undang-undang ini berupa adanya larangan kegiatan perjanjian yang dilarang, perjanjian yang dilarang, posisi dominan, dan terakhir itu penegakan hukum. Di sini penegakan hukum itu disebutkan ada 3. Yang pertama itu tindakan administratif, yang kedua pidana pokok, yang ketiga itu pidana tambahan.